Halo semuanya, jumpa lagi di sini bersama Pak Guru di dalam channel PG Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai debit. Apa itu debit? Pertama-tama kalian harus memahami debit itu adalah kecepatan mengisi volume atau volume itu disebut daya tampung ya. Jadi setiap benda yang memiliki ruang kosong di dalamnya itu memiliki yang namanya volume atau daya tampung. Seperti halnya jerigen, jerigen yang kosong, bak mandi dan sebagainya. Nah, jadi apa fungsinya debit? Debit itu berfungsi untuk mengukur kecepatan mengisi ya dari suatu volume dan dibandingkan dengan waktu. Jadi seperti halnya kita mengukur kecepatan suatu sepeda motor ya, pasti itu ada perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang ditempuh. Berapa jaraknya, berapa waktu yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengetahui kecepatannya. Nah, dalam halnya ini, kita belajar tentang debit. Di sini kita mengukur kecepatan mengisi suatu benda tersebut, ya, kecepatan mengisi atau volume ya. Kita sorry di sini harusnya bukan kecepatan mengisi. Nah, di sini harusnya itu adalah volume saja ya, volume saja per waktu. Volume per waktu itu adalah debit. Nah, jadi volume itu seberapa lama, seberapa banyak itu ya, seberapa besar volume dan seberapa cepat atau lambat waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengetahui kecepatan aliran air, kecepatan tetesannya atau apapun itu ya. Jadi yang berlaju tentang mengisi suatu benda. Jadi debit itu namanya ya. Kecepatan mengisi suatu benda itu disebut debit. Nah, jadi dalam mempelajari debit, kita harus mempelajari yang pertama itu adalah volume terlebih dahulu. Volume ya. Jadi kalau waktu, Pak Bayu yakin kalian sudah tidak kesusahan lagi untuk satuan waktu karena ya waktu itu sudah biasa kita apa namanya terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian lupa di catatan kalian sudah ada, silakan dipelajari kembali perbandingan antara satuan waktu. Nah, mengkhusus sekarang kita belajar tentang satuan volume. Nah, pada pembelajaran tatap muka kemarin, kalian sudah mempelajarinya. Di sini Pak Bayu hanya berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa satuan volume itu ada dua. Ya, satuan volume itu ada dua yang kita akan gunakan di sini, yaitu satuan kubik. Ini adalah yang pertama ya, satuan kubik dan satuan liter. Nah, apa yang membedakan antara satuan kubik dan satuan liter di sini adalah eh, naik dan turunnya itu perbandingannya berbeda dengan liter ya. Jadi setiap turun kalau di satuan kubik itu mengalami perkalian yang namanya 1000. Turun satu tangga itu kali 1000. Kali 1000. Sedangkan jika naik satu tangga saja itu sudah bagi 1000. Sedangkan kalau di liter itu kalau turun satu tangga kali 10 dan naiknya itu adalah bagi 10. Naik satu tangga bagi 10. Jadi itu pembedanya. Nah, sedangkan kalau di satuan kubik, jika di satuan kubik itu ada jembatan menuju liter. Nah, jadi kalau di kubik itu jembatannya dari meter kubik ke kiloliter, dari desimeter kubik ke liter, sentimeter kubik ke mililiter. Nah, di sini Pak Bayu tidak terlalu banyak menjelaskan kembali ya. Intinya eh, yang terhubung dengan jembatan ini sama dia satuannya. Kalau misalkan meter pangkat 3 itu adalah satu, maka di KL juga satu. Jadi sama dia ya. Jadi meter kubik dengan KL itu sama, DM kubik dengan liter itu sama, sentimeter kubik dengan mililiter juga sama. Nah, ada lagi satu sebutan untuk sentimeter kubik itu adalah cc. Jadi jangan bingung ya. Sentimeter kubik itu adalah disingkat cc begitu. Oke. Nah, jadi di sini sudah kalian pahami misalkan mengubah seperti ini ya. Nah, di sini sudah Pak Bayu munculkan soal 4 dam pangkat 3 sama dengan HL, titik-titik-titik HL.
Nah, berarti perjalanannya itu adalah dari dekameter pangkat 3. Nah, dari dekameter pangkat 3, sebelum dia dibawa ke HL, itu harus dibawa ke jembatan terdekat dulu. Dari mana jembatan terdekatnya? Yaitu di meter pangkat 3. Sehingga dari 4 dekameter pangkat 3, itu harus dibawa ke meter. 4 dam pangkat 3 dibawa ke meter pangkat 3. Dibawa ke meter pangkat 3 itu turun sekali. Sehingga di sini ada hitungan 4 kali 1000 karena turun sekali. Jadi di sini bisa ditulis 4.000. 4 kali 1000 kan 4.000, atau sekali turun langsung tambah nolnya 3. Jadi turun sekali itu langsung tambah nolnya 3 sehingga lebih mudah untuk dihitung. Nah, sudah mendapat ya 4.000 meter pangkat 3. 4.000 meter pangkat 3 itu sama dengan jembatannya. Ya, jadi jembatan yang menghubungkan itu adalah KL, berarti sama dengan KL. KL-nya di sini adalah 4.000 KL. 4.000 KL. Nah, sekarang dari 4.000 KL turun ke HL. 4.000 KL turun ke HL. Nah, turun dari sini itu perbandingannya setiap turun kali 10. Setiap turun sekali kali 10. Berarti KL ke HL itu hanya sekali, 4.000 kali 10 menjadi 40.000. Ya, 40.000. Nah, jadi hasilnya 4 dekameter pangkat 3 itu sama dengan 40.000. Nah, jadi di sini Pak Bayu tidak akan kembali menjelaskan bagaimana mengubah satuan satuan volume ya, baik itu kubik ke antara kubik, baik antar liter atau antar kubik ke liter, liter ke kubik. Itu sudah sering Pak Bayu jelaskan di kelas ketika tatap muka. Jadi di sini Pak Bayu akan lebih ke tingkat lanjutnya, yaitu bagaimana menentukan kecepatan suatu uh, debit, ya, kecepatan dari suatu debit. Misalkan nanti akan ada keran dan lain sebagainya, ya, mengisi suatu bak, dan di sana kalian akan belajar untuk satu, satu. Di sini kalian akan belajar menentukan debit, itu yang pertama. Kedua, menentukan volume. Tiga, menentukan waktu. Ya, jadi pada materi kali ini diharapkan kalian bisa memahami bagaimana menentukan debit, bagaimana menentukan volume, dan bagaimana menentukan waktu. Nah, di sini Pak Bayu jelaskan kembali ya, perbandingan utamanya dari debit itu adalah ya, volume sama debit sama dengan volume berbanding waktu. V, ya kita singkat V, per waktu. Nah, jadi seperti inilah perbandingan antara dari debit tersebut. Baik, kita langsung bahas ke contoh soal. Nah, untuk yang pertama ya, untuk butir yang pertama, misal sebuah keran ya mengisi 15 liter dalam waktu 5 menit. 5 menit.
Nah, keran mengisi 15 liter dalam waktu 5 menit. Tentukan debitnya. Debit. Debit sama dengan ya. Jadi di sini sesuaikan saja dengan rumus. Debit sama dengan V per waktu. Nah, di sini yang menjadi volume itu adalah 15 liter. Jadi 15 liter taruh di atas per 5 menit. Ya, per waktu. Waktunya adalah 5 menit. Nah, sehingga uh, ini bisa dijadikan satu. Ingat ya, untuk menentukan debit, waktunya itu harus dijadikan satu. Sehingga pasti 5 ini supaya menjadi satu, dia harus dibagi 5. Maka di atas juga bagi 5. Sehingga hasilnya itu adalah 15 bagi 5 itu adalah 3. Dan 5 bagi 5 itu adalah 1. Berarti 3 liter dalam waktu 1 menit. Nah, ini dapat dituliskan 3 liter per menit. Per menit. Nah, inilah jawabannya. Ya, jadi seperti ini saja. Nah, untuk selanjutnya di sini Pak Bayu akan selipkan 2 soal. Silakan dikerjakan, yaitu soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan, dikumpulkan pada saat tatap muka. Baik, ini dia soal yang harus kalian kerjakan. Ini adalah nomor 1 dan 2 dalam materi ini. Nanti akan ada 6 soal ya. Jadi ini 1 dan 2, 3 dan 4-nya itu adalah permasalahan yang kedua, dan 5 dan 6-nya itu adalah permasalahan yang ketiga. Nah, jadi di sini kita ada 2 topik ya. Yang pertama itu adalah menentukan debit, yang kedua itu adalah menentukan volume, dan yang ketiga itu adalah menentukan waktu. Di sini kita sudah belajar bagaimana menentukan debit. Nah, di sini ada soal untuk melatih poin ke-1 supaya kalian sudah mengerti. Nah, jika kalian sudah mengerjakan yang 1 dan 2, silakan bisa lanjut menonton videonya. Tapi jika belum, sebaiknya kerjakan ini dulu supaya tidak lupa dengan penjelasan yang sudah Pak Bayu sampaikan. Untuk yang sudah mengerjakan bisa lanjut menonton videonya. Baik, pada permasalahan selanjutnya, jika permasalahannya seperti ini, sebuah keran air memiliki debit 6 liter per menit. Untuk mengisi suatu wadah, memerlukan waktu 6 menit. Berapa volume wadah tersebut? Nah, jadi jika debit airnya itu adalah 6 liter per menit, dan untuk mengisi suatu wadah itu memerlukan waktu 6 menit. Berarti berapa volume wadah tersebut? Nah, di sini kalian bisa menggunakan cara apa namanya, penyederhanaan ya, atau bukan penyederhanaan ya. Jadi kelipatan ya. Kelipatan boleh dengan cara melipatkan, atau boleh dengan cara memahami ini segitiganya ya. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan kecepatan ya. Kalau kecepatan itu ya jarak per waktu kan gitu ya. Jadi di sini kan volume per waktu. V per volume per waktu. Volume per waktu. Di sini waktu. Berarti di sini adalah volume per waktu, berarti di sini adalah debit. Nah, di sini debitnya kita sudah ketahui, debitnya itu adalah debitnya 6 liter per menit ya. 6 liter. 6 L per menit. L per M ya. Jadi yang kita ketahui lagi itu adalah waktunya. Waktunya itu adalah 6 menit. Waktu ada di sini, berarti waktunya 6 menit ya. Maka di sini yang ditanya itu adalah volumenya. Volumenya masih belum diketahui. V-nya sama dengan tanda tanya. Nah, di dalam segitiga ini kalau V, V berarti sama dengan, ya kalau posisinya sejajar seperti ini berarti 6 kali
6. Berarti V sama dengan 6 kali 6, hasilnya adalah 36. Nah, di sini satuannya karena di sini menggunakan liter, berarti di sini jawabannya 36 liter, karena yang ditanya adalah volume. Jadi, jawabannya itu adalah 36 liter. Tidak jauh berbeda ya dengan prinsip segitiga yang ini. Jadi, segitiga kecepatan. Jadi kalau misalkan yang di bawah ini yang ditanya, misalkan ini yang ditanya, berarti ini bagi ini. Ya, kalau ke sini kan bagi, ke sini juga bagi. Kalau ke sini kali. Bagi, bagi, kali. Ya, seperti itu dia. Nah, jangan dilupakan ini. Jadi, sama ya, sama. Tidak jauh berbeda dengan kecepatan. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan latihan soal, yaitu melanjutkan nomor 3 dan 4. Soalnya tidak akan jauh berbeda dengan yang ini. Baik, ini saja, ini dia soalnya untuk kendala nomor 2, yaitu menentukan volume. Nah, jadi silakan di-pause videonya untuk mengerjakan. Bagi yang sudah mengerjakan ini, silakan lanjut ke permasalahan berikutnya. Ya, yaitu menentukan waktu, ya, waktu untuk mengisi suatu benda. Nah, jadi tadi penjelasannya seperti yang di atas dan di sini soalnya. Ya, silakan dikerjakan. Baik. Nah, jika permasalahannya seperti ini ya, dalam hal menentukan waktu, misalkan sebuah keran mampu mengucurkan air 4 liter per menit. Jadi kecepatannya itu dalam waktu 1 menit bisa mengisi 4 liter. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah 12 liter? Nah, di sini kita bisa menggunakan segitiganya lagi atau bisa menggunakan cara kelipatan, melipatkan ya. Boleh seperti itu, tapi ya ini akan lebih banyak yang banyak berfungsinya kalau kalian menggunakan cara ini. Dalam segala masalah ini bisa digunakan, masalah matematika. Ya, jadi 4 liter per menit itu adalah debit. Debit itu taruh di sini, berarti kita kasih 4 di sini, kemudian liter per menit, 12 liter. Liter itu kan volumenya di atas ya, berarti di sini 12. Kemudian yang ditanya itu adalah waktu. Waktunya di sini masih tanda tanya. Nah, di sini kalau dijadikan dijadikan perhitungan, maka W sama dengan 12 per 4 atau 12 bagi 4. Sehingga di sini adalah 3. Ya, 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Nah, jadi karena di sini waktunya menit, maka di sini gunakan 3 menit. Oke. Nah, jadi ini masih simpel ya sebenarnya ya. Karena di sini liter sama-sama liter ya. Jadi di sini pastikan ini harus sama. Ini liter dan di sini juga satuannya liter. Berarti bisa langsung diterapkan dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalkan belum sama, dia jadikan sama dulu. Misalkan mau mengubah yang mana? Mau mengubah yang di debit atau mau mengubah yang di satuan volumenya saja. Kalau kita mengubah yang di satuan volume, yang ini yang namanya satuan volume ya, ini akan lebih simpel ya. Sesuaikan dengan kecepatannya yang di debit saja. Kalau di debit misalkan satuannya liter, kita jadikan liter, setarakan dia gitu. Nah, jadi kalau begitupun juga permasalahan sebelumnya ketika yang diketahui itu adalah waktu, jadi waktunya itu nggak boleh berbeda. Kalau misalkan menit ya harus menit gitu ya. Kalau misalkan menit ya harus menit. Nah, jadi di sini kita sudah sama ya, karena di sini 4 liter dan di sini 12 liter, kita bisa langsung masukkan seperti ini, seperti biasa ya. Oke, jadi kita sudah dapat 3 menit. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengisi wadah yang besarnya 12 liter dengan waktu debit itu adalah dengan kecepatan debit 4 liter per menit, maka itu membutuhkan waktu selama 3 menit. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita akan lanjut ke soal. Baik, ini adalah soal terakhir ya. Jadi silakan di-pause video untuk mengerjakan. Nah, pada bagian soal ini kalian akan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi suatu benda. Nah, jika kurang mengerti silakan ditonton kembali
videonya atau dimundurkan ya untuk bisa memahami penjelasan yang ini ya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas ini bisa dikumpul pada saat pembelajaran tatap muka. Jadi tidak mengumpul secara online ya. Silakan dikumpulkan pada saat tatap muka. Sekian dari Pak Bayu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.